Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil bagian awal tadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Pertanyaan ini di mata Yesus mengungkapkan tentang orang yang tidak paham terhadap makna rohani dari puasa. Orang yang bertanya ini hanya mementingkan soal rumusan. Orang yang bertanya ini hanya memahami kewajiban agama, tapi aspek lahiriahnya saja. Yesus membantu supaya punya pemahaman yang lebih dalam. Puasa itu bukan hanya soal makan dan minum. Puasa itu memang ungkapan kesedihan. Kewajiban agama itu bukan hanya soal lahiriah, tapi juga soal apa yang dihayati di dalam batin. Di mata Yesus, orang memang harus berpuasa ketika orang itu merasa sedih, ketika orang itu tidak mengalami sukacita. Sedih atau sukacita ukurannya adalah Yesus sendiri. Yesus di dalam jawaban mengumpamakan dirinya sebagai pengantin. Kalau orang itu sedang bersama pengantin, kalau orang itu bersama Yesus, maka dia tidak boleh sedih. Justru dia harus bersukacita. Yesus adalah sumber sukacita. Orang yang bersama Yesus harus bersukacita. Dan karena bersukacita, maka memang jangan berpuasa. Puasa itu ungkapan kesedihan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, terhadap Yesus, inilah yang menjadi ukuran. Yesus, itulah yang menjadi penentu apakah orang itu sedih atau tidak, sukacita atau dukacita. Kita bersyukur karena bisa mengikuti misa harian.
Saya belakangan itu juga sempat merenungkan, salah satunya mengenai misa harian. Kembali saya ingat ketika memberi pengajaran di Pakuwon, wilayahnya Pak Narso. Pak Narso mengatakan, kita ini ada misa harian, dan jarak kita dengan gereja di mana misa harian diadakan sangat dekat. Terlampau sayang kalau misa harian nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita bersyukur karena kita memanfaatkan misa harian sebaik-baiknya. Saya berkali-kali memuji Pak Uung, meskipun dari Windu Haji, tetapi rajin. Bisa jadi Pak Un berangkat dari sana, saya belum bangun. Luar biasa. Dari Sukamulya juga ada. Pak Endang biasanya misa ini nggak ada. Tapi kalau Pak Indar ada. Kita bersyukur. Misa harian kalau kita renungkan betul, kalau kita hayati betul, juga sungguh bermanfaat untuk merawat sukacita, merawat kebersamaan kita dengan Yesus. Kita bisa bayangkan apa jadinya kalau dalam kehidupan sekarang ini yang makin hari bukannya makin ringan tetapi makin berat. Lalu orang merasa kok semakin jauh dari Yesus. Siapapun ingin bersukacita, dan sukacita itu tidak lain adalah Yesus. Kemarin kita merenungkan bacaannya adalah Yesus sebagai anak domba Allah, Yesus sebagai persembahan. Supaya apa? Supaya kita yang menikmati Yesus bersukacita. Semoga hari ini kita mengalami sukacita, mengalami hidup bersama Yesus, dan itu disegarkan oleh misa harian yang dengan tekun kita ikuti. Tuhan memberkati.